Awalnya dari seorang tua yang dikenal Sadewa Madri Albert, pejuang kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam hidupnya selalu mengusahakan kesadaran diri selaku manusia, kesadaran pribadi selaku bangsa. Ada banyak naskah-naskah kuno yang lebih banyak bukan disimpan oleh lembaga, tetapi lebih banyak di koleksi-koleksi perorangan yang biasanya mereka tidak mau mengirimkan atau menyerahkan koleksi pribadi mereka atau kelompok atau komunitas mereka kepada negara, karena ada banyak masalah, ada banyak ketidakpercayaan. Dan ketika kami bicara soal naskah, mereka kemudian mengatakan ada koleksi khusus disimpan di peti dari besi. Kemudian setelah melakukan upacara, kami diajak untuk melihat dan ternyata sama sekali tidak bisa dibaca karena kondisi naskahnya sudah rusak, kertasnya dan sebagainya. Ini seperti sudah rusak. Ya mau digimanain lagi, tetap saya terjemahkan isinya. Karena apalah artinya sebuah peninggalan tulisan kalau tidak ada yang bisa membaca. Kebetulan saya kan lagi ada program sama British Library. Sekarang kan dalam proses menerjemahkan, digitalisasi. Saya hanya mengambil contoh yang saya kirimkan ke British Library, diantaranya ya ada terselip yang mengenai sila, tadi sila pertama, kedua, dan keempat. Jika kita mengetahui tentang kebenaran Sang Pencipta dan kekuasaannya saja, tanpa melakukan pengamalan kehendaknya, bagaimana kita bisa menyelamatkan dunia dan seluruh kehidupan, peri kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya lebih banyak memakai arsip-arsip kolonial. Kalau ada tokoh yang bisa mengumpulkan massa banyak, itu berbahaya sekali. Itu bisa membuat gerakan massa melawan pemerintah Belanda. Rama Madres dianggap gila gitu. Lalu dipulangkan kembali ke Bogor. Ini ada rumah sakit jiwa di Bogor, dimasukkan di Bogor. Tapi dokter-dokter di Bogor, dokter di rumah sakit jiwa itu malah mengatakan ini orang waras kok dibawa ke sini. Jadi nggak ada bukti bahwa Rama Madres itu gila, nggak ada bukti. Ini hanya pemerintah Belanda yang ingin supaya citranya Rama Madres ini jatuh jelek. Leluhur-leluhur kita ini merangkum karakter yang dimiliki masyarakat Nusantara. Dan masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang sangat-sangat religius. Kita memiliki ciri khas tertentu bagaimana cara mereka bersyukur. Cuma yang membuat mereka sekarang tergeser, ya dengan label yang menjebak kita akhirnya. Seperti ada ruang kelas tertentu antara penganut agama dalam tanda kutip yang akhirnya resmi dan yang tidak resmi, padahal itu sama sekali kan tidak ada. Stigma pun demikian deras menghantam religiusitas lokal yang ada di Nusantara, bahwa seolah-olah masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Itu yang terus didengung-dengungkan kepada generasi ke generasi. Itu sehingga kita kehilangan kepercayaan diri, kita kehilangan penghormatan terhadap leluhur yang sebetulnya sudah mengajarkan begitu banyak nilai-nilai itu.
Sampai hari ini benang merahnya masih ada, masih nampak. Bukan hanya bendanya, tapi juga dalam aktivitas kesehariannya. Bukan hanya teksnya, tapi dalam konteksnya juga. Walaupun oleh warganya belum bisa dibaca, tetapi dalam keseharian nampak. Pangeran Jatikusuma sebagai Ketua Masyarakat Adat Karukun atau Akur Sunda Wiwitan menyatakan bahwa naskah yang menjadi koleksi Paseban itu lebih kurang atau kurang lebih 50.000 halaman. Jadi betul, publikasi itu harus. Itu cara mendeklarasikan kembali, jadi dideklarasikan lagi, deklarasi itu perlindungan itu sifatnya seperti itu kalau ekspresi budaya tradisional. Dia harus hidup, bukan dihidup-hidupkan. Namanya stelsenya deklaratif atau redeklaratif. Jadi sepertinya naskah itu sudah ada kan? Sudah deklaratif, dia sudah menampilkan dirinya sendiri, nanti ditulis itu dideklarasikan kembali. Nanti kemudian misalnya kalau Pemda di sini baik, ya bisa saja kemudian itu dikukuhkan itu lewat SK sebagai bagian dari kekayaan budaya. Sampurasun ibu, sampurasun bapak, sampurasun kak, sadayana. Karena memang situasi sosial politik dengan tekanan agama yang saya sebutkan tadi itu, memang Pak tadi bilang ada upaya untuk mendismis dan mendiskreditkan sosok Pak Rais ini. Ini yang harus kita ungkap, kita gali lagi supaya sosok itu bisa menjadi keteladanan bagi kita semua. Poin Perpres yang nomor 78 itu bagaimana bukan hanya naskah, tapi gerakan-gerakan cara budaya masyarakat adat ini menampilkan bahwa warisan tak benda ini menjadi milik kolektif, ini masih hidup di masyarakat. Mugi urang sadaya tiasa. Momentum pertama di Gugur untuk membuka diri, membuka transparannya. Karena selama ini kita takut, malu dan segala macam. Yang harus kita sadari bahwa kita punya data-data tertulis tentang acara. Kalaupun kita tidak mengatakan itu kitab suci tentang penting, tetapi data tertulis itu ada. Dua, ketika orang meragukan bahwa ini adalah bukan masyarakat adat, semua data itu sudah menunjukkan bahwa ada dari sejak dulu Pak Anto mengatakan pengakuan Belanda bahwa ini adalah masyarakat adat. Semua ini dengan latar mata sebagai penulis dari leluhur kami, maka saya berbuat sesuai dengan kehendak leluhur. Ada keteladanan Ada keteladanan yang bisa dilihat dari leluhur gitu.